Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heksa Bustami Haddad, NPM 06 Sini saya akan menjelaskan program modul 2 praktikum PBO. Yang pertama, kita buat proyeknya dulu, misal contoh namanya seperti ini, laporan pendahuluan 07186. Di dalam proyek ini kita buat 3 PX yang berbeda. Yang pertama ada entity, model, dan project. Di project ini nantinya buat subclass mainnya. Yang pertama di PX entity ini kita buat induk kelasnya, yaitu induk kelas mahasiswa abstract entity. Di dalam subclass mahasiswa abstract entity ini terdapat atribut npm, password, nama, nomor telepon, dan tanggal lahir. Di sini kenapa menggunakan protected, agar atributnya ini nanti cuma bisa dipakai yang buat yang spec X sama induk kelas mahasiswa ini. Lalu kita buat konstruktornya, lalu ada konstruktor untuk atributnya, lalu kita buat metodenya. Untuk metode getLPM ini nantinya dibuat untuk override buat subclass yang lainnya. Lalu kita buat fungsi setter untuk metodenya, lalu kita buat fungsi getter dan setternya untuk atribut induk kelas mahasiswa. Lalu kita buat subclass aslab entity. Di dalam subclass aslab entity ini merupakan turunan dari induk mahasiswa abstract entity, makanya di sini kita menggunakan extend. Di dalam subclass aslab entity ini terdapat satu atribut saja, yaitu laboratorium. Lalu kita buat konstruktornya, lalu di bawah konstruktornya ini ada atribut npm, password, nama, nomor telepon, dan tanggal lahir. Ini diambil dari induk kelas mahasiswa, dan untuk mengambilnya harus menggunakan super. Lalu ada konstruktor untuk laboratoriumnya, lalu di bawahnya ada override. Nah, ini override yang tadi ada di subclass mahasiswa abstrak tadi, yaitu ini. Lalu kita buat fungsi getnya, lalu di bawahnya ada fungsi getter dan setter untuk laboratoriumnya. Lalu buat subclass praktikan entity. Subclass praktikan entity ini juga turunan dari induk mahasiswa abstrak, makanya menggunakan extend juga. Lalu di dalam subclass praktikan entity cuma ada satu atribut, yaitu kelas. Lalu buat konstruktornya, lalu ada atributnya juga memakai super, lalu ada konstruktor untuk kelasnya, terus ada override, kemudian ada fungsi getter, lalu di bawahnya ada fungsi getter dan fungsi getter setter untuk kelasnya. Lalu buat subclass praktikum entity. Di dalam subclass praktikum entity ini ada atribut nama yang di dalamnya ada PBO, SO, dan Petro. Terus kemudian ada atribut periode. Lalu buat subclass daftar prak entity. Di dalam subclass daftar prak entity ini ada praktikan, gunanya untuk mempermudah memanggil subclass praktikan entity. Lalu ada boolean is verified, ini gunanya untuk verifikasi data praktikum. Lalu ada indeks praktikum, kemudian buat konstruktornya, kemudian ada konstruktor, lalu di bawahnya ada fungsi getter sama setternya. Lalu langsung saja ke PX yang kedua, yaitu model. Untuk terlebih dahulu kita silang saja subclassnya ini. Yang pertama di PX model kita buat indeks kelasnya. Di indeks kelasnya ini kita menggunakan interface. Di dalam induk kelasnya
terdapat metode view sama cek data. Di dalam metode cek data terdapat atribut npm sama password. Di sini kenapa kita tidak menggunakan abstrak lagi tapi menggunakan interface, karena di sini untuk memanggil into kelasnya kita menggunakan implement. Kemudian di dalam subclass aslab model ini ada kita buat rilisnya dulu, kemudian ini inputan untuk rilis baru, kemudian ini untuk masukkan data aslabnya, kemudian ada metode, ada override, ada view, ini untuk menampilkan npm, nama, password, nomor telepon, sama tanggal lahir. Kemudian ada metode cek data, lalu ada metode show data, ini untuk gunanya untuk menampilkan data aslab. Lalu ada subclass praktikan entity, sama sih kayak yang di aslab model ini. Kita buat rilisnya dulu, kemudian di sini inputan untuk rilis baru, di sini untuk masukkan praktikan, lalu ada view-nya, cek data, di sini untuk menampilkan indeks praktikumnya. Lalu ada subclass daftar prak model. Dalam daftar prak model kita buat rilisnya, lalu ada inputan buat rilis baru, ini gunanya untuk masukkan daftar prak. Lalu di sini ada override view. Di dalam view ini ada is verified, ini is verified untuk verifikasinya ya. Jika is verified sama dengan false atau salah, maka dia akan muncul output tulisan belum diverifikasi admin. Jika verifiednya sudah true atau benar, maka dia akan muncul output tulisan telah diverifikasi. Lalu di bawahnya ada metode cek data, ada pengujiannya, daftar prak release. Lalu ini jika datanya 0, maka akan ke loop sama dengan min1 atau data kosong. Kemudian sebaliknya langsung masuk ke sini daftar prak release, kita ambil npm untuk praktikannya. Jika benar maka dia akan loop sama dengan 1, tapi jika salah maka dia akan loop sama dengan min2. Kemudian ada show daftar prak, ini untuk menampilkan daftar praknya. Kemudian untuk yang di bawah ini update is verified, ini gunanya untuk verifikasi ini, verifikasi praktikumnya. Langsung saja ke kelas mainnya. Di kelas mainnya ini kita import yang ada di paket model sama entity-nya, kemudian buat array aslab, kemudian ada scanner input, ini gunanya untuk menginputkan data secara manual. Kemudian ada array praktikan, daftar prak, kemudian ada build prak, cek praktikan, sama cek aslab. Dan di sini ada fungsi metode data aslab, ini gunanya untuk menampilkan npm aslab, password aslab, nama aslab, nomor telepon, tanggal lahir aslab. Kemudian ini npm sama passwordnya ini gunanya untuk login admin atau login aslabnya. Kemudian langsung saja masuk ke menunya. Di menunya ini ada login, daftar praktikan, sama stop atau keluar. Lalu masukkan pilihan Anda. Yang pertama saya jelaskan untuk daftar praktikannya dulu. Jika memilih 2 maka langsung turun ke fungsi register. Di fungsi register ini kita disuruh menunjukkan npm, nama, password, nomor telepon, tanggal lahir, sama kelas. Jika sudah maka dia akan langsung masuk ke array praktikan. Jika sudah
pilih menu login. Di menu login kita disuruh memilih login ASLab atau login praktikan. Yang pertama kita login praktikan dulu, langsung turun. Jika memilih login praktikan maka akan langsung turun ke fungsi login. Kita disuruh masukkan npm sama password yang tadi kita buat daftar. Kemudian ada fungsi cek praktikum. Jika cek praktikum sama dengan min1, maka dia akan memunculkan output tulisan Anda belum daftar praktikum. Jika belum terdaftar maka akan langsung masuk ke fungsi daftar prak. Di daftar prak ini kita disuruh memilih praktikum yang ada di subclass praktikum entity yang di dalamnya ada list PO, SO sama Petruk. Jika sudah memilih maka datanya akan langsung masuk ke array daftar prak. Kemudian langsung pilih saja login ASLab, langsung turun ke fungsi login admin. Di fungsi login admin ini kita disuruh masukkan npm sama password ASLab. Untuk melihat npm sama passwordnya kita bisa lihat di sini. Ini npm sama password. Kemudian jika sudah login maka akan langsung masuk ke method update is verified. Di method update is verified ini kita disuruh masukkan npm praktikan yang ingin diverifikasi data praktikumnya. Jika sudah masukkan, jika benar data praktikannya belum diverifikasi maka dia akan memunculkan kondisi true atau datanya sudah terverifikasi. Jadi langsung saja kita contoh run programnya. Pilih 2, daftar praktikan dulu, kemudian masukkan npm nama, tanggal lahir jangan lupa bulannya dulu ya. Kelasnya Q saja dan login dipraktikan. PM nya masukin 716, passwordnya 123. Nah udah masuk. Lalu udah masuk kita disuruh memilih praktikum, contohnya BPO. Pilih BPO tentang praktikum. Langsung kita login pakai admin atau ASLab. Misal sini saya loginnya pakai ASLab ini ya, apa Michael 0101. Nah nama datang Michael, PM. Untuk npm praktikannya kita masukkan saja 07186 untuk diverifikasi. Nah ini sudah terverifikasi. Jika kita cek dulu aja, masukkan PM nya, password. Nah is verified sama dengan true. Ini sudah terverifikasi. Terakhir keluar, programnya selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.